Matahari mulai condong ke barat ketika Erwin, mahasiswa semester 6 di salah satu universitas swasta di Semarang, menyiapkan barang-barangnya untuk pulang kampung ke Brebes. Hari itu adalah Sabtu sore menjelang liburan semester. Cuaca cukup cerah meski awan-awan gelap sudah mulai menggantung di langit. Semoga nggak hujan di jalan, gumamnya sambil memasukkan jaket dan charger ke dalam tas ransel yang ia kaitkan di bagian depan motornya. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 17.00, tepat saat dia menyalakan motor matiknya dan melaju perlahan keluar dari kosannya. Jalanan Semarang sore itu cukup padat, namun Erwin sudah hafal rute pulangnya. Kendal, Pemalang, Tegal, dan akhirnya Brebes. Menjelang waktu maghrib, Erwin sampai di alun-alun Kendal. Langit telah menggema dari Masjid Agung Kendal. Ia memutuskan berhenti sejenak untuk menunaikan sholat. Setelah memarkir motornya dan mengunci stang, ia masuk ke masjid. Usai sholat, perutnya mulai terasa lapar. Ia menoleh ke arah deretan angkringan di pinggir alun-alun. Aroma sate usus dan gorengan yang digoreng hangat-hangat menggoda indera penciumannya. Ia berjalan ke salah satu angkringan dan memesan seporsi nasi kucing, gorengan, dan teh hangat. Baru saja ia hendak menyuap makanan, matanya tertumbuk pada sosok nenek berpakaian lusuh duduk di trotoar tak jauh dari angkringan. Wajahnya kurus, matanya menatap makanan-makanan di angkringan dengan penuh harap. Tak ada kata yang terucap, hanya pandangan nanar yang membuat hati Erwin tergerak. "Bu, satu porsi lagi, buat nenek itu ya," ucap Erwin pada penjual. Tak hanya itu, ia juga mengeluarkan selembar uang 50 ribuan dan menyelipkannya ke tangan nenek itu. Si nenek hanya tersenyum lemah, mengangguk tanpa kata. Ada aura damai namun aneh dari tatapan mata nenek tersebut. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan dalam senyuman lirihnya. Setelah selesai makan dan memberi salam pada penjual, Erwin kembali menaiki motornya dan melanjutkan perjalanan. Angin malam mulai menusuk kulit. Lampu-lampu jalan bergantian menyala dan padam di sepanjang rute Pantura yang ia lalui. Perjalanan berjalan lancar, sampai tiba-tiba sesuatu yang tak ia sangka terjadi di perbatasan Pemalang dan Tegal. Sebuah guncangan kecil membuat Erwin menepi. Ia turun dan melihat ke arah ban belakang motornya. Bocor. Gumamnya kecewa. Ia menengok kiri kanan, namun jalanan tampak sepi. Tidak ada bengkel atau warung yang terlihat buka. Langit makin gelap. Jalanan mulai terasa asing dan sunyi. Erwin menarik napas dalam-dalam dan mulai mendorong motornya ke arah Tegal. Berharap ada bengkel tambal ban yang masih buka. Di tengah perjalanan sunyi itulah, ia belum tahu bahwa malam itu bukan sekadar perjalanan biasa. Ada yang menunggunya, dari dunia yang tak kasat mata. Langit telah sepenuhnya berubah menjadi kelam saat Erwin terus mendorong motornya di sepanjang jalan sunyi antara perbatasan Pemalang dan Tegal. Tak ada kendaraan yang melintas. Jalanan seperti mati. Hanya suara desiran angin dan gelegak ranting yang sesekali jatuh menambah kesan menyeramkan. Erwin memegang stang motor erat-erat. Belum mulai membasahi dahinya. Mendorong motor sejauh itu di malam hari bukanlah hal yang mudah, tapi ia tak punya pilihan. Tak ada lampu. Hanya sesekali cahaya dari jauh yang memudar sebelum bisa dikenali sebagai kendaraan. 2 kilometer sudah ia lalui. Napasnya tersengal. Otot-otot lengannya mulai terasa kaku. Ia menepi di sisi jalan dan duduk di trotoar rusak sambil mengusap keringat. Kenapa harus bocor sekarang sih? Keluhnya. Saat itulah, suara langkah pelan terdengar dari arah belakang. Erwin refleks menoleh. Seorang kakek tua muncul dari balik gelap. Rambutnya putih, kulitnya keriput, dan tongkat kayu menopangnya berjalan. Namun langkahnya tenang dan tatapannya tajam menembus malam. "Kamu nyari tempat tambal ban, nak?" tanya si kakek dengan suara serak namun tegas. Erwin kaget. Ia tak menyadari ada orang lain di sekitar sebelumnya. "Iya, kek. Ban motorku bocor. Sudah saya dorong sejauh ini, tapi belum ketemu bengkel yang buka." Si kakek mengangguk perlahan. "Ayo, aku tunjukkan jalannya. Ada satu bengkel yang kadang masih buka malam-malam begini. Tidak jauh dari sini." Erwin sedikit ragu, tapi wajah si kakek tampak bersahabat. Ia pun berdiri dan mulai mendorong motornya lagi.
Si kakek ikut membantu. Aneh, motor itu kini terasa jauh lebih ringan. Seperti hanya separuh dari berat sebelumnya. Sepanjang jalan, Erwin dan si kakek tak banyak bicara. Hanya suara langkah kaki dan roda motor yang bergesek dengan aspal yang menemani malam. Tak lama kemudian, mereka memasuki sebuah jalan kecil bernama Jalan Martoloyo. Di ujung jalan terlihat bengkel tambal ban dengan lampu neon remang-remang menyala. "Loh, ini beneran buka?" gumam Erwin, agak terkejut. Ia melirik ke arah si kakek, tapi tak mengatakan apa-apa. Di dalam bengkel, seorang pria paruh baya sedang mengotak-atik ban motor. Ia menoleh ketika Erwin datang. "Tukang tambal?" tanya Erwin sopan. "Iya, sini nak. Bocor dari mana?" "Tegal, Pak." Pria itu mengernyit. "Sejauh itu kamu dorong sendirian?" Erwin menggeleng. "Enggak, Pak. Saya tadi bareng kakek ini." Ia menoleh ke samping. Kosong. Tak ada siapapun di sana. Erwin berdiri membeku. Tenggorokannya tercekat. Hawa dingin tiba-tiba menyergap tubuhnya. "Kakek, tadi ada di sini," bisiknya lemah. Pria tambal ban itu menatap Erwin dengan wajah yang perlahan berubah serius. Lalu ia berkata pelan, "Nak, kamu sebenarnya tadi baru saja berjalan bersama siapa?" Erwin terdiam. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Pria tambal ban itu menatap Erwin lama. Matanya menyipit. Seakan mencoba memahami sesuatu di balik keheningan malam. Lampu neon bengkel bergoyang tertiup angin, menciptakan bayangan aneh di dinding yang membuat suasana semakin mencekam. "Kamu yakin tadi bareng kakek?" tanyanya lagi. Erwin mengangguk cepat. "Iya, Pak. Dia yang ngajak saya ke sini. Bahkan bantu dorong motor. Tapi sekarang, kok ngambil rokok dari saku bajunya dan menyalakan korek api?" Dalam cahaya temaram, raut wajahnya tampak berubah. Tidak lagi sekadar kaget, tapi lebih condong ke arah gelisah. "Saya udah 20 tahun buka tambal ban di Jalan Martoloyo ini. Sudah banyak orang yang cerita. Tapi baru kali ini saya lihat sendiri korbannya. Kayak korbannya." Erwin mundur setengah langkah. "Maksudnya apa, Pak?" Pria itu menghembuskan asap rokok ke udara. Di daerah sekitar sini, terutama di antara perbatasan Pemalang dan Tegal, banyak cerita soal seorang kakek tua. Ia sering muncul saat malam-malam sunyi, bantuin orang yang lagi kesusahan. Tapi kakek itu bukan orang biasa. Erwin diam membeku. Dulu katanya dia seorang penolong, semacam dukun tua yang hidup sendirian. Ia sering nolongin orang yang kesasar atau celaka di jalan. Tapi dia meninggal gak wajar, ditabrak lari. Mayatnya ditemukan di semak-semak dekat jalan tempat ban mata sejenak. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Sejak itu, banyak pengendara bilang mereka dibantu seorang kakek misterius. Sama kayak kamu. Tapi saat ditanya orang lain, si kakek itu hilang begitu saja. Erwin memandangi lantai bengkel yang retak-retak. Tapi, saya merasa baik-baik saja. Malah ringan tadi dorongnya, gak capek sama sekali. Itu karena kamu orang baik, sambil menepuk pundak Erwin. Mungkin dia ngerasa kamu tulus waktu bantuin nenek di Kendal tadi. Makanya kamu ditolong. Tiba-tiba bulu kuduk Erwin berdiri. Ia baru sadar. Semua terasa sangat cepat. Dari tempat banyak butuh 5 menit. Padahal 2 kilometer lebih. "Pak, waktu saya jalan tadi, emang butuh berapa lama biasanya?" tanya Erwin pelan. "Kalau dorong motor malam-malam dari sana ke sini, ya minimal 45 menit sampai sejam lah, nak." "Tapi kamu cuma butuh 5 menit?" Erwin mengangguk pelan, wajahnya mulai pucat. Pria tambal ban itu menatapnya dalam-dalam. Lalu menyodorkan ban yang sudah ditambal. "Saya nggak usah dibayar. Anggap aja ini bentuk rasa syukur karena kamu udah dapat pertolongan dari yang tak kasat mata. Tapi kamu harus hati-hati terus di jalan. Kadang, yang bantuin kita bukan manusia." Erwin menerima ban itu dengan tangan bergetar. Malam itu, ia melanjutkan perjalanan ke Brebes, tapi pikirannya tak lagi tenang. Bukan cuma karena keanehan yang baru ia alami, tapi karena satu pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Lantas, siapa sebenarnya kakek itu?
kembali melaju membelah malam. Kali ini melewati kota Tegal menuju arah Brebes. Angin malam menerpa wajahnya, namun terasa dingin menusuk dan tak biasa. Meski bannya sudah ditambal, ada kegelisahan yang tak bisa ia buang. Bayangan si kakek masih menempel di kepalanya. Lampu jalan mulai jarang. Hanya beberapa kendaraan melintas dari arah berlawanan. Erwin memperlambat laju motornya, merasa jalanan ini berbeda dari biasanya. Seharusnya sekarang aku sudah masuk ke jalur utama ke Brebes, gumamnya melirik papan penunjuk jalan. Tapi tidak ada. Bahkan warung-warung yang biasanya masih buka malam hari pun tampak tertutup rapat, seperti sudah lama ditinggalkan. Ia menepi dan membuka ponsel untuk memeriksa peta digital, tapi sinyal menghilang total. Bahkan jam di ponselnya menunjukkan waktu yang termasuk akal 02.27 pagi. Loh, kok bisa jam segini? Tadi dari Tambal Bama. Dadanya terasa sesak. Erwin melanjutkan perjalanan. Jalan yang ia lalui kini tampak lebih sempit, dengan pohon-pohon besar menjulang di sisi kanan kiri. Lampu motornya berusaha menerangi, tapi seperti ada kabut tipis yang membuat pandangan terbatas. Tiba-tiba dari kejauhan, ia melihat siluet seseorang berdiri di pinggir jalan. Tubuhnya bungkuk, mengenakan kain panjang lusuh yang hampir menyentuh tanah. Langkah motornya melambat. Jangan-jangan hatinya mulai tak karuan. Tapi semakin ia mendekat, sosok itu berubah. Bukan seorang kakek, nenek yang sama yang ia beri makan di alun-alun Kendal. Wajahnya tetap menunduk, rambut putih kusut menutupi separuh mukanya. Erwin berhenti total, hanya beberapa meter dari nenek itu. Nenek kenapa bisa ada di sini? Tanyanya, lebih kepada dirinya sendiri. Si nenek perlahan mengangkat wajah. Bola matanya putih dan senyumnya lebar, terlalu lebar. Erwin mundur panik, hendak memutar balik motor, tapi saat ia menoleh ke belakang, jalanan yang tadi dilewati sudah berubah. Tak ada lagi aspal, hanya jalan tanah becek dan gelap gulita, seperti masuk ke tengah hutan. Tidak ada cahaya, tidak ada tanda kehidupan. Dek lampu motor tiba-tiba mati. Mesin mogok. Erwin mencoba menyalakan ulang. Sekali, dua kali, gagal. Sementara si nenek ini mulai melangkah mendekat. Pelan, menyeret kakinya. Suara gesekan kainnya terdengar seperti desir ular di permukaan tanah. Erwin hampir menangis. Ia mencabut helmnya, melemparnya ke tanah dan berteriak, "Tolong!" Tak ada jawaban. Namun tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara mesin truk meraung keras. Kilatan lampu besar menyinari jalan. Sosok nenek itu seketika menghilang, seperti asap tertiup angin. Brak! Truk itu berhenti tak jauh dari motor Erwin. Seorang sopir melonjak keluar dengan wajah cemas. "Mas, nggak apa-apa." Ngapain menoleh ke sekeliling? Ia sudah kembali di jalan besar, dengan lampu-lampu jalan menyala terang. Aspal mulus terbentang sepanjang mata memandang. Tapi hatinya tahu, sesuatu baru saja terjadi. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Erwin duduk di pinggir jalan sambil menenangkan napas. Sopir truk yang tadi menolongnya kini duduk di samping sambil menyodorkan sebotol air mineral. "Minum dulu, Mas. Mukanya pucat banget," ucap si sopir. "Terima kasih, Pak," jawab Erwin pelan. Mereka duduk dalam diam selama beberapa menit. Lampu-lampu jalanan yang tadi sempat redup kini terang kembali. Jalanan tampak normal tapi tidak dengan perasaan Erwin. Sinyal sudah kembali. Jam menunjukkan pukul 22.31. Waktu terasa kembali ke titik sebelumnya. Seolah kejadian aneh tadi tak pernah ada. "Pak, tadi saya lihat seorang nenek. Tapi dia enggak seperti manusia," lirik Erwin. Sopir truk menoleh cepat. "Nenek, di sini?" "Iya." Dia berdiri di pinggir jalan, lalu mendekat. Tapi wajahnya aneh. Matanya putih semua. Sopir itu menelan ludah. "Mas, saya sering lewat sini. Jalan ini memang dikenal angker. Banyak cerita soal penampakan perempuan tua yang suka menghadang kendaraan malam-malam." Erwin memandang jalan itu lekat-lekat. "Tapi saya sudah bantu nenek tadi sore. Saya kira dia orang baik, kenapa sekarang muncul lagi?"
Kadang ujar si sopir lirih, yang kita bantu bukan manusia biasa. Bisa jadi itu bukan nenek yang sama, tapi makhluk lain yang menyerupai. Atau bisa jadi bantuanmu membuat kamu lebih terbuka. Makhluk-makhluk itu jadi tahu kamu. Terbuka? Tanya Erwin bingung. Orang-orang yang hatinya bersih kadang bisa melihat yang tak bisa dilihat orang lain. Bisa merasakan hal yang tersembunyi. Apalagi setelah kamu dapat pertolongan dari makhluk yang kamu kira kakek tadi. Erwin merinding mendengar kata-kata itu. Ia menoleh ke arah motor mencoba menyalakannya. Kali ini berhasil. Mesin menderu pelan, lampu menyala terang. Tidak seperti tadi. Saya lewat sana juga. Biar aman, kata si sopir sambil tersenyum. Erwin mengangguk cepat. Makasih banyak, Pak. Saya belum pernah merasa seaneh ini di jalan. Sesuai janji, sopir truk itu mengiringi motor Erwin dari belakang. Lampu truk menyinari jalan sepanjang mereka melaju. Tapi setiap Erwin menoleh ke spion, ia merasa jalan di belakangnya tetap gelap. Seperti cahaya dari truk tak bisa menembus malam. Perjalanan seperti membentang tak berujung. Di sisi kiri, hamparan sawah gelap tak bergerak. Di kanan, pohon-pohon besar berdiri kaku seperti penjaga malam. Ketika akhirnya mereka mencapai perbatasan Brebes, si sopir menyalakan klakson 3 kali lalu berhenti. Mas, dari sini lanjut sendiri ya. Hati-hati. Jangan berhenti sampai rumah. Katanya dengan serius. Erwin hanya bisa mengangguk. Ia melambaikan tangan, lalu kembali melaju ke arah kampung halamannya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini belum benar-benar berakhir. Sebab sejak kejadian Malagi, akhirnya pelang bertuliskan selamat datang di Kabupaten Brebes tampak berdiri megah di depan Erwin. Perasaan lega mulai merayapi dadanya. Tapi lega itu cepat sirna begitu ia menyadari sesuatu. Jalanan menuju desanya lebih sepi dari biasanya. Bahkan terlalu sepi. Erwin menurunkan kecepatan motor. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 23.47. Biasanya, meski larut malam, masih ada 1-2 orang ronda atau warung kecil yang menyala. Tapi kali ini semuanya gelap. Jalan masuk ke desanya seperti terputus dari dunia luar. Jangan berhenti sampai rumah, teringat pesan sopir truk tadi. Erwin mempercepat laju motor, melewati jalanan yang semakin sempit dan mulai berkabut. Kabut di Brebes, ia mengusap visor helm yang mulai berembun. Pandangan ke depan samar-samar. Pohon-pohon pisang yang biasanya tumbuh di pinggir sawah kini terlihat lebih besar, seakan menghalangi jalan. Dengung jangkrik yang biasanya riuh, hilang, sunyi. Ketika ia sampai di dekat jembatan kecil sebelum memasuki dusunnya, sesuatu membuatnya ngeri. Di tengah jembatan itu, berdiri sosok. Seseorang. Tidak bergerak. Lampu motornya menyinari sosok itu. Perempuan berjubah putih, rambut panjang terurai, menunduk dengan tangan menggenggam sesuatu. Tersentak, Erwin mencoba memutar balik. Sosok yang sama kini berdiri di belakangnya. Tidak masuk akal. Peluh dingin mengucur deras di leher. Ia memutuskan untuk menerobos saja. Digas penuh, motor menderu melintasi jembatan dengan suara gemuruh. Erwin memejamkan mata sejenak saat melewati sosok itu. Tak ada benturan, tak ada suara. Saat membuka mata kembali, jalanan sudah berubah. Ia tak mengenali tempat ini, bukan jalan ke rumahnya. Jalan yang dilaluinya tampak lurus panjang dan tidak berujung. Panik, Erwin menghentikan motornya. Ia berdiri, memutar badan, menatap jalan di belakang. Tapi jalan yang barusan ia lewati hilang. Hanya kabut, putih, pekat. Ingin teriak, tapi suaranya tercekat. Dari kejauhan terdengar jatuh, seperti langkah kecil perempuan. Tapi parau, seperti tawa seseorangnya tercekat, tapi suaranya tercekat. Ia mundur hampir terjatuh. Dari kabut di depannya, muncul cahaya kecil. Seperti lampu obor. Seorang pria tua muncul dari balik kabut. Wajahnya samar tapi senyumnya menenangkan. Kamu nyasar nak, ucapnya lirih.
Erwin terpaku. "Kakek, iya, kakek yang tadi bantu kamu dorong motor," kata pria itu pelan. "Kenapa saya di sini?" tanya Erwin ketakutan. "Kakek itu menunjuk ke arah kanan jalan. Kamu ambil jalan salah. Mereka menunggumu, tapi kamu belum waktunya. Itu cahaya ini. Jangan berhenti. Jangan menoleh ke belakang." Erwin mengangguk cepat. Ia menghidupkan motor. Cahaya kecil dari tongkat si kakek berjalan pelan, memimpin jalan keluar dari kabut. Dan untuk kesekian kalinya malam itu, Erwin bertanya dalam hati, siapa sebenarnya kakek ini? Dan kenapa terus muncul untuk menyelamatkanku? Tak ada suara selain deru mesin motornya sendiri dan denting halus tongkat si kakek yang menyentuh aspal. "Kamu sudah terlalu dekat dengan batas," ucap si kakek tanpa menoleh. Suaranya lirih namun menggema aneh, seperti datang dari segala arah. "Batas apa, kek?" tanya Erwin lirih. "Batas antara alam mereka dan alam kita." Ia mulai memahami apa yang ia alami malam ini bukan sekadar dalam wilayah yang bukan miliknya. Dunia yang dihuni oleh mereka yang tak punya tubuh, yang hanya hidup dari kenangan dan kemarahan. "Tapi kenapa saya, kek? Apa salah saya?" Suara Erwin nyaris bergetar. "Karena kamu terbuka. Kamu telah memberi dari hati, dan kamu telah ditolong oleh yang tak terlihat. Itu membuka pintu yang seharusnya tak kamu ketuk." Erwin mulai gemetar. "Tolong tutupkan pintu itu, kek. Saya hanya ingin pulang." Si kakek berhenti melangkah. Cahaya obor berhenti bergoyang. Motor Erwin otomatis ikut berhenti. "Kamu sudah setengah jalan. Kalau kamu ingin pulang, kamu harus pilih sekarang." Kakek itu menoleh perlahan ke arah kanan. Kabut sedikit terbuka. Di sana terlihat jalanan kampung yang dikenal Erwin sejak kecil. Warung milik burung, tiang listrik yang condong, dan rumah tua bercat biru milik Pak Lurah. Semua tampak normal. Tapi saat Erwin menoleh ke kiri, ia melihat jalan yang sama, hanya lebih cerah. Damai. Rumput menghijau, pohon-pohon bergoyang pelan, dan angin terasa hangat. Di sana, berdiri nenek tua yang tadi ia beri makan. Tapi kali ini, ia tersenyum tenang dan matanya normal. Di sampingnya berdiri seorang anak kecil, melambai ke arah Erwin sambil tertawa kecil. Tempat itu bukan dunia ini, tapi bukan juga neraka. Itu tempat di mana arwah-arwah yang kamu tolong. Erwin terpana. "Apa? Saya sudah mati." Kakek itu menggeleng. "Belum." "Tapi kamu bisa memilih untuk pergi ke sana kalau hatimu sudah cukup ringan untuk melepaskan dunia." Erwin menunduk, pikirannya kacau. Semua yang ia kenal terasa jauh. Tapi jalan ke rumah, jalan ke dunia nyata, masih terbuka di hadapannya. "Kalau saya pulang, apa semua ini akan selesai?" "Tidak, tapi kamu akan membawa pelajaran, dan mungkin satu pertanyaan terakhir." Erwin memejamkan mata. Hatinya berat, tapi ia tahu dia belum selesai di dunia. Lulus, belum hidup sepenuhnya. Perlahan ia membuka mata dan menatap jalan ke kanan. Jalan menuju rumah. "Saya pilih pulang," ucapnya mantap. Si kakek tersenyum. "Baiklah, tapi ya sudah tidak semua orang dapatkan." Cahaya obor mulai meredup, dan jalan di hadapannya berubah menjadi jalan kampung seperti biasa. Saat Erwin menoleh ke belakang untuk melihat si kakek, Erwin melaju perlahan di jalan desa yang kini terasa hangat dan familiar. Warna-warna kehidupan kembali. Suara jangkrik kembali terdengar. Angin malam berembus lembut, membawa aroma khas pedesaan. Tanah basah, kayu bakar, dan bau sawah yang menenangkan. Jam menunjukkan pukul 0.17. Entah waktu berjalan mundur atau realitas sempat berhenti, Erwin tak tahu lagi. Saat memasuki gang kecil menuju rumahnya, lampu teras masih menyala. Motor diparkir di pojok teras, dan pintu rumah dibuka perlahan oleh sosok Ibu Erwin. "Ya Allah, Erwin, kamu baru sampai," ucap sang ibu dengan wajah cemas. Erwin memaksa tersenyum. "Iya Bu, maaf baru sampai. Tadi ban bocor, sempat dorong motor,
Sang ibu memeluknya erat, tak menyadari bahwa malam itu anaknya bukan hanya menempuh perjalanan biasa, tapi pulang dari perbatasan antara berbiasa tapi lelapnya berbeda. Ia tidak bermimpi apa-apa. Tidak ada bayangan kakek, tidak ada kabut, hanya gelap yang tenang. Beberapa hari kemudian saat sedang bersih-bersih halaman rumah, Erwin menemukan sesuatu di bawah pohon jambu belakang rumah. Sebuah obor kayu kecil, hangus separuh, persis seperti yang dibawa kakek misterius malam itu. Jantungnya berdegup cepat. Ia memungut obor itu perlahan, merasakan hawa aneh, tidak menakutkan, justru damai. Apa ini? Bisiknya. Malamnya, Erwin memutuskan mencari jawaban. Ia mendatangi seorang tokoh sepuh di desanya, Pak Darto, yang dikenal sebagai penjaga adat dan penyimpan kisah-kisah lama. Saat Erwin menceritakan seluruh pengalamannya, Pak Darto diam lama, lalu menatapnya dalam. Kamu bertemu dengan penjaga batas, Win. Penjaga batas? Iya. Di kepercayaan orang tua zaman dulu, ada makhluk-makhluk penuntun yang bertugas menjaga batas dunia kita dengan dunia arwah. Mereka tak selalu muncul, hanya akan datang pada jiwa yang tulus, bersih, dan sedang diuji. Erwin mengernyit. Lalu kenapa saya bisa sampai ke dunia yang seperti itu? Karena kamu membuka hati dengan ikhlas. Kamu menolong makhluk yang bukan manusia dengan niat murni. Itu membuka celah. Tapi kamu juga dilindungi oleh kebaikan itu sendiri. Erwin menggenggam obor kayu di pangkuannya. Jadi, kakek itu bukan hantu. Bukan. Dia makhluk penjagi. Kalau dia muncul lagi bisa jadi bukan untuk menolong. Kuhune, waktu berlalu. Erwin kembali ke Semarang saat kuliah dimulai. Tapi hidupnya tak lagi sama. Ia lebih tenang, lebih bijak, dan lebih peka terhadap hal-hal kecil. Sesekali saat malam sunyi dan hujan turun pelan, ia masih teringat pada malam itu, ketika ia melintasi batas dua dunia. Dan setiap melihat orang tua atau sekadar melihat nenek pemulung di jalan, hatinya selalu bergerak untuk menolong. Sebab kini ia tahu, kebaikan itu memang tak selalu dibalas di dunia ini. Tapi kadang, dunia lain yang mencatat dan membalasnya.